Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan melanjutkan materi dari minggu lalu, yaitu bahan serat alam dan prinsip kerajinan bahan serat alam. Untuk materi kali ini yang akan kita bahas mengenai pengolahan bahan serat dan proses produksi kerajinan bahan serat. Yang pertama yaitu pengolahan bahan serat. Pengolahan bahan serat ini terdiri dari 4 ya. Nah, kita lihat yang pertama yaitu pemintalan benang. Pemintalan benang ini merupakan pengolahan dari bahan mentah menjadi benang. Nah, ini ada contohnya, dia menggunakan kapas. Kapas itu digulung hingga menjadi benang. Ingat ya, pemintalan benang merupakan proses pengolahan dari bahan mentah menjadi benang. Kemudian selanjutnya penggulungan benang. Penggulungan benang ini harus menggunakan alat khusus. Proses penggulungan benang ini hasil pemintalan benang tadi digulung menggunakan alat khusus. Nah, ini lihat gambar proses penggulungan benang ini menggunakan alat penggulungan benang. Kemudian selanjutnya pencelupan warna. Pencelupan warna ini bertujuan untuk memberi warna yang kuat. Jadi benang yang tadi yang telah digulung dicelupkan di warna sehingga menghasilkan warna yang kuat. Ingat ya, warna ini bertujuan untuk memberi warna pada benang. Kemudian selanjutnya penenunan benang menjadi kain. Nah, ini menggunakan mesin tenun. Nah, benang yang tadi yang telah diwarnai setelah kering ini dilanjutkan dengan proses penenunan kain. Ingat ya, setelah kering benang tadi diolah menjadi kain dengan menggunakan mesin tenun. Oke, bisa dipahami ya. Jadi ada 4 proses pengolahan bahan serat. Yang pertama yaitu pemintalan benang, yang kedua penggulungan benang, yang ketiga pencelupan warna atau pemberian warna, yang keempat penenunan benang menjadi kain. Oke. Materi selanjutnya yaitu proses produksi kerajinan bahan serat. Proses produksi kerajinan bahan serat ini menggunakan teknik dasar. Teknik dasar adalah segala cara yang digunakan untuk membentuk atau mengolah bahan tekstil. Nah, lihat ada beberapa proses atau cara yang digunakan untuk mengolah bahan tekstil. Yang pertama itu menenun. Nah, menenun menggunakan alat spanram atau bingkai. Kemudian di spanram ini direntangkan benang-benang lungsi. Ini adalah spanram ya, ini direntangkan benang-benang lungsi. Kemudian ini benang lungsi sebagai jalur jalannya benang tenunan atau pakan. Ini bisa diperhatikan, ini benang tenunan, ini warna biru. Kemudian ini benang lungsi. Kemudian selanjutnya menjahit. Nah, ini menjahit itu ada 2, menjahit tangan atau dan yang kedua menjahit mesin. Menjahit adalah pekerjaan menyambung kain dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit atau benang. Nah, ini ternyata biasa kita mendengar namanya menjahit. Nah, tapi jarang yang mengetahui pengertiannya. Ternyata menjahit adalah pekerjaan menyambung kain dan bahan-bahan lain yang biasa dilewati jarum jahit atau benang. Itu ya pengertian menjahit. Kemudian mengikat. Nah, mengikat ini contoh mengikat. Mengikat adalah teknik menyatukan 2 benang atau lebih membentuk ikatan yang diinginkan. Atau bisa pula menyatukan helaian kain yang satu dengan yang lain dengan menggunakan alat pengikat untuk membentuk pola tertentu. Nah, itu menyatukan 2 benang atau lebih membentuk ikatan yang diinginkan. Itu yang namanya mengikat. Menyatukan 2 benang atau lebih. Oke, materi selanjutnya yaitu produk dan proses kerajinan bahan serat.
Dalam pembuatan produk kerajinan perlu memahami terlebih dahulu seperti apa membuat karya yang berkualitas. Maka dalam proses penciptaannya harus mengacu pada persyaratan. Nah, ini ada beberapa syarat perancangan benda kerajinan. Yang pertama, kegunaan. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi atau kebutuhannya. Contohnya, mangkuk untuk wadah sayur. Jadi, mangkuk itu didesain cekung ya, cekung untuk wadah, memang karena untuk wadah sayuran, sebagai tempat wadah untuk sayuran. Seperti juga gelas, gelas dibuat juga ada lubang di tengah, kemudian tertutup di bawahnya ya, karena emang untuk fungsinya untuk minum, untuk menampung air ya, seperti botol dan lain-lain. Kemudian yang kedua, kenyamanan. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contohnya, cangkir didesain ada pegangannya. Cangkir kan? Cangkir itu dibuat memang khusus ada pegangannya karena memang kan biasanya menampung air panas. Nah, untuk memudahkan kita, kenyamanan kita, maka dibuat ada pegangannya. Oke, gitu ya. Kemudian selanjutnya, keluasan. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contohnya, sepatu sesuai dengan anatomi kaki dan ukuran kaki. Ingat, sepatu digunakan di kaki ya sebagai alas, maka harus disesuaikan dengan bentuk kaki. Sarung tangan digunakan di tangan, harus disesuaikan dengan bentuk tangan. Itu namanya keluasan, disesuaikan atau diserasikan dengan bentuk pemakaiannya. Kemudian terakhir, keamanan. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contohnya, piring harus mempertimbangkan komposisi warna yang digunakan. Kenapa? Piring itu tempat makan ya. Maka warna yang digunakan di piring itu harus benar-benar bisa dikonsumsi, karena jangan sampai nanti itu malah merusak makanan, membuat makanan menjadi beracun. Kemudian nomor 5 atau terakhir, harus memperhatikan keindahan. Benda yang ingin indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Karena ini benda kerajinan, maka harus memperhatikan keindahannya ya. Biasanya benda yang lebih berwarna itu lebih menarik dibanding yang benda gelap. Oke, bisa dipahami ya. Oke. Ada 5 tadi ya syarat perancangan benda kerajinan. Kemudian tugasnya yang pertama, jelaskan proses pengolahan bahan serat. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya, ada 4. Kemudian yang kedua, jelaskan teknik dasar proses produksi kerajinan bahan serat. Teknik dasar proses produksi kerajinan bahan serat itu tadi ada 3 ya. Kemudian selanjutnya, jelaskan syarat-syarat perancangan benda kerajinan. Nah, ada 5 tadi ya. Oke, saya rasa jawaban yang ada, jawaban semua ada di materi ya. Oke. Jadi ingat, di materi dicari jawabannya. Oke, untuk tadi materinya boleh dicatat di buku catatan ya. Tugasnya dikerjakan. Cukup sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.